Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku ingin review tentang film KKN di Desa Penari yang karyanya Simple Man yang sudah tayang di bioskop di Indonesia maupun di luar negeri, ada di Brunei, Singapura, sama Malaysia. Di sini aku ingin mereview atau membicarakan tentang kejanggalan dari film KKN itu sendiri. Sebelumnya kita bisa lihat trailernya terlebih dahulu. Check it out. Kamu tahu benda apa ini? Keduanya milik sang penari, penguasa desa ini. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Oke, dari filmnya sendiri itu ada 6 mahasiswa KKN, tetapi sebenarnya ada 14 mahasiswa kalau nggak salah dari kata Simple Man-nya sendiri. Cuman si Simple Man sendiri itu memperucut cerita agar lebih dipahami sama pembaca dan penontonnya, dan menjadi 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswi dan 3 mahasiswa. Bima, Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton. Mereka ber-KKN di desa terpencil di Jawa Timur. Itulah ada cinta segitiga, Bima suka Widya, si Ayu suka Bima. Tapi aku nggak akan membicarakan semua cerita, nggak akan spoiler semua. Cuman aku ingin memberitahu kepada kalian tentang kejanggalannya. Ketika di Twitter, Simple Man menuliskan bahwa Bima tidak mimpi atau tidak didatangi oleh si Badadarwi sendiri, tapi di filmnya ternyata dimimpiin. Mempersingkat cerita terlebih dahulu, kita langsung ke intinya. Ini versi dari Nur terlebih dahulu ya. Butuh waktu lama untuk Nur mengamati tempat ini sampai ia mengambil kesimpulan tempat ini sengaja ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Di sini udah datang, mereka berenam udah datang ke desanya itu sendiri. Aku langsung mempersingkat cerita. Ketika Nur udah merasa curiga karena sudah diceritakan sama si Anton dan Wahyu, Bima itu kayak aneh ketika tengah malam di kamarnya sendiri. Katanya ada suara perempuan kah di dalam kamar. Nur sendiri ini mencoba mendatangi prokernya si Bima dan si Ayu. Oh ya, for information, Bima dan si Ayu ini satu kelompok ngerjain proker KKN-nya. Singkat cerita, si Ayu dan si Bima ternyata tidak ada di tempat di mana mengerjakan tugas tersebut atau proker tersebut. Tempatnya si Bima dan Ayu itu prokernya berdekatan dengan tapak tilas. Tapak tilas ini
Tidak boleh seorang pun mendatangi tempat tersebut karena itu tempat terlarang. Dan si Nur ketika melihat tapak tilas itu dan si Bima dan si Ayu ternyata tidak ada di tempat, si Nur kayak beranikan diri untuk masuk ke tapak tilas. Langkah demi langkah, si Nur melihat kanan kiri, ternyata ada bangunan yang nari para sinden atau para penarinya. Sesampainya Nur tersentak oleh sebuah suara familiar yang memanggil namanya. Ketika Nur berbalik menatap siapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu berdiri dengan muka tercengang. Dari belakang muncul Bima. Ayu itu keluar sama Bima dari sinden atau tempat kamar mandi. Mereka berdua nggak tahu melakukan apa. Twitternya itu si Nur kaget. Yuk Bim, kok nang kene? Ayu dan Bima hanya mematung. Jadi Ayu Bima kaget, mematung, bertanya tapi dicuekin lah gitulah. Bim, abah karo umi nek ero kelakuanmu yo opo yo. Sebagai konco aku nggak nyongko lo Bim. Bima hanya diam. Ayu apa lagi? Nur tolong, ucap Ayu mendulangan Nur. Aku nggak ngomong bekon yuk, aku ngomong karo Bima. Tatapan Nur membuat Ayu ingsut mundur. Bima masih diam sebelum Nur akhirnya menggapar tepat di pipinya Bima karena berbuat senonoh di tempat yang harusnya tidak boleh dimasuki. Singkat cerita, setelah mereka bertiga si Ayu, Bima, dan Nur keluar dari tapak tilas, mereka ke tempat penginapan. Keesokan harinya, si Nur menemui Bima untuk membicarakan sebenarnya terjadi. Cerita kena sih nggak iso mau cerita kena nangar ke Ayu. Bima nampak bingung, apakah harus bercerita atau tidak. Aku hilaf Nur, jaiki pancet. Enggak, iku aku pancet hilaf wis ngono ambek Ayu, tapi aku lu hilaf wis nyoba melet Widya. Maksudnya tanya Nur penasaran. Gangguan si mau parani iku ono sing jago are wadon Ayu jenenge Dawuh. Jin. Enggak manungso, masa ana iku ngono jin. Nah, kan udah jelas di sini kayak nggak ada perkataan bahwa si Bima itu dimimpiin sama jin sendiri. Cuman bilang bahwa di tempat yang buat yang tidak baik itu bahwa ada si Dawuh atau si jin itu sendiri. Jadi si Nur bertemu dengan si Bima, sekarang si Nur bertemu dengan si Ayu. Persis kayak di filmnya bahwa Nur menemui si Ayu dan si Ayu tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Emang si jinnya ini bertemu dengan si Ayu, memberikan selendang buat memikat Bima. Ada part di mana si Ayu tidak mau dibawa ke Pak Prabu. Nur menarik Ayu, menyeretnya kuat-kuat, namun Ayu menolak sebelum ia mengatakan, aku disuruh benda-benda itu sebagai pengganti selendang itu, selendang yang bikin Bima mau. Jadi ini kayak selendang pengikat lah, susuk. Jadi ini versi dari Nurnya sendiri, bahwa di Twitternya sendiri itu Bima gak dimimpiin sama si Badarwis itu sendiri. Coba kita lihat ke versi Widya. Kita ke versi Widya, tapi kalau versi Widya itu gak ada kata-kata atau yang bersangkutan dengan Bima. Apakah Bima itu mimpi atau Bima didatangi atau gimana? Cuman ada di scene dia itu, Simple Man itu, Mbah Buyutnya itu datang lagi sama si Bima Sakaratul mau menjelaskan bahwa semua kejadian di film KKN ini karena Bima dan Ayu itu melakukan yang tidak baik. Pada akhirnya si Ayu dan si Bima itu meninggal setelah selesainya KKN. Bima meninggal terlebih dahulu baru disusul oleh Ayu. Simple Man bilang di Twitter bahwa si Bima itu dimimpiin oleh jin atau si Dewa atau Badarwi itu sendiri. Twitternya itu dari versi Nur sama versi si Widya bahwa Bima dan Ayu emang melakukan hal yang tidak baik. Cuman berawal dari Ayu memikat si Bima dengan selendang. Mungkin kalau si Ayu tidak tergiur dengan tawarannya si Dawo itu, mungkin tidak akan terjadi. Tapi di filmnya itu bahwa si Bima dimimpiin sama si jin. Mungkin ada yang bertanya-tanya kayak kok beda alurnya? Mungkin menurut aku itu ada cerita agar si netizen atau si para penontonnya itu nyalahkan si jinnya. Jadi di
ubahlah ceritanya di filmnya agar si jinnya itu memasuki mimpinya si Bima. Tapi sebenarnya enggak, ya penonton itu berpikir, oh ini sih kesimpulannya yang salah jinnya bukan si mahasiswanya, tapi sebenarnya itu yang salah itu mahasiswanya karena melakukan perbuatan yang tidak baik. Nggak tahu itu menurut aku pribadi kesimpulan dari filmnya itu sendiri. Menurut kalian gimana? Oke, terima kasih. Ya, congratulations buat film KKN di Desa Penari yang sudah menembus 4 juta penonton. Masih terus perfilman Indonesia. Semoga kalian tidak menonton bajakan. Nontonnya di TV aja. Barangkali ada salah kata atau nggak mudeng, silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum tutup videonya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu Sinden atau lagu Jawanya. Buat kalian yang nggak kuat, silakan minum air putih katanya. Oke, jangan nonton bajakan. Sang Hyang Sukma